Selamat pagi. Berjumpa kembali dalam pembelajaran kita pada pagi ini. Melanjutkan pembelajaran kita pada hari kemarin, masih di tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran kedua. Dengan muatan SPDP KD 3.1 dan 4.1 serta muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1. Kita awali pembelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang komik dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap belajar untuk hari ini? Mari kita mulai. Tahukah kamu, pernahkah kalian membaca sebuah komik? Saat kita membaca komik, kita dapat membaca isi dari komik itu, serta kita dapat menikmati gambar-gambar yang menarik pada komik tersebut. Komik merupakan salah satu contoh dari gambar ilustrasi. Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna, dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Komik menyajikan gambar-gambar yang disusun secara berurutan. Pada gambar-gambar tersebut dipisahkan yang namanya panel atau kotak pembatas dari satu gambar dengan gambar yang lainnya. Ciri khas dalam sebuah komik yaitu terdapat balon kata, di mana dialog dari para tokoh yang disajikan dalam komik tersebut dituliskan dalam suatu lingkaran yang disebut dengan balon kata. Balon-balon kata dapat berupa percakapan, narasi, cerita, atau perasaan tokoh. Sebuah komik yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Proporsional. Proporsional berarti seimbang dan sesuai proporsi masing-masing. Apa sih maksudnya? Teks dan gambar pada komik harus memiliki pergabungan yang pas sehingga pembaca merasa nyaman. 2. Bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan pada komik singkat, padat, dan jelas, sehingga komik akan mudah dipahami. 3. Bersifat kepahlawanan. Setelah membaca cerita di dalam komik, biasanya pembaca terdorong untuk mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Namun, tidak semua komik bersifat kepahlawanan, tergantung dari jenis komik itu sendiri. 4. Penggambaran watak. Penggambaran watak dalam komik disajikan secara sederhana dan jelas. Penggambaran watak biasanya melalui percakapan antar tokoh. Bersifat humor. Komik biasanya memiliki sifat humor yang bertujuan untuk menghibur pembaca. Langkah-langkah untuk membuat komik diawali dengan menentukan tema. 2. Membuat sketsa. Membuat sketsa gambar dengan menggunakan pensil. Sebelumnya, kita harus membuat panel terlebih dahulu yang disesuaikan dengan isi cerita. Setelah selesai, kemudian kita akan memberikan tinta atau menebali sketsa dengan menggunakan spidol hitam misalnya.
dan memberikan warna pada sketsa komik dengan pensil warna atau krayon semenarik mungkin. Langkah yang terakhir adalah memberikan teks percakapan pada balon kata. Gunakan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami ya. Jenis-jenis komik dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah komik strip. Komik strip merupakan komik hanya terdiri 3-5 panel pada setiap halamannya. Komik strip memiliki sedikit gambar, gagasan yang disampaikan pun tidak banyak, tetapi hal ini tidak mengurangi maksud isi cerita. Komik strip biasanya dijumpai pada majalah anak atau koran. Jadi, komik strip ini hanya dalam satu halaman saja. Jenis yang kedua adalah komik buku. Pada komik buku, komik berbentuk buku yang disajikan dalam cerita yang panjang dan utuh. Biasanya pun memiliki cerita berseri, sehingga cerita dalam seri komik buku akan berkaitan satu sama lain dengan komik buku seri selanjutnya. Jenis komik yang ketiga adalah komik humor. Sesuai dengan namanya, komik humor ini berisi cerita lucu dan jenaka, berbentuk gambar-gambar dan percakapan yang ditampilkan. Dalam komik-komik tersebut biasanya juga menggambarkan nilai-nilai baik dalam perilaku kita sehari-hari, tapi dalam nilai-nilai dalam Pancasila. Pada sila pertama, terdapat beberapa nilai antara lain, setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya. Setiap warga berhak menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut. Setiap warga berhak mendapatkan rasa aman dalam beribadah. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terdapat beberapa nilai antara lain, setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama. Setiap warga memiliki sikap tenggang rasa dan toleransi sesama. Sila yang ketiga dengan lambangnya adalah pohon beringin, mengandung nilai setiap warga wajib memiliki rasa cinta tanah air. Setiap warga wajib menjaga persatuan dan kesatuan negara. Pada sila yang keempat mengandung nilai setiap warga harus mengutamakan kepentingan negara, kepentingan pribadi bukan prioritas kita. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Pada sila yang kelima, mengandung nilai bahwa setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong. Setiap warga negara memiliki sikap peduli pada sesama. Nilai-nilai dalam satu sila berbeda dengan sila lainnya. Walaupun berbeda, namun nilai-nilai tersebut saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai tersebut harus diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Suatu perilaku pun dapat mencerminkan beberapa nilai Pancasila. Misalkan pada contoh perilaku berikut ini. Terdapat 2 anak yang sedang mengumpulkan donasi untuk gempa Palu, meskipun mereka tidak berasal dari Palu. Pada kegiatan tersebut mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila karena mereka menunjukkan sikap tenggang rasa dalam kehidupan sosial, serta dalam sila ketiga karena mereka telah menjaga rasa persatuan dan kesatuan walaupun mereka berasal dari daerah yang berbeda. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran esok hari. Selamat belajar dan jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.